Soal Mandalika, Mitch Doohan, saya takut bedakan balapan atau liburan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Akhirnya jadwal balapan di sirkuit Mandalika sudah keluar, yakni November nanti. Sirkuit Mandalika di Lombok ini juga mendapat komentar dari legenda MotoGP, Mitch Doohan. Dia takut membedakan balapan atau liburan karena pemandangan menarik di sekitar sirkuit. Hal itu disampaikan Mitch Doohan saat menghadiri pre-launching Mandalika Grand Prix Association. Saya takut pembalap tak bisa membedakan mana balapan dan liburan. Karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan. Jadi di sini pembalap, penonton dan semua yang terlibat dalam MotoGP Mandalika ini bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai ini. Pembalap dengan prestasi juara dunia pada MotoGP pada tahun 1994 sampai 1998 itu menilai sirkuit Mandalika begitu menantang. Komentar itu tentu disampaikannya setelah melihat desain dan layout sirkuit tersebut. Setelah melihat simulasi lintasan dan layoutnya ini sangat hebat. Ini adalah lintasan cepat yang artinya balapan akan hebat-hebat dan menarik bagi para pembalap, kata Doohan. Menurut Doohan, karakteristik sirkuit Mandalika menantang perubahan yang sangat cepat dari titik ke titik lainnya. Ini diprediksinya menawarkan sensasi membalap dengan kompetisi sangat sengit. Perubahan terjadi secara cepat dari satu titik ke titik lainnya, artinya akan berlangsung balapan yang sangat ketat. Pemenangnya akan ditentukan pada lap terakhir. Sangat menarik, tambah Doohan. Seperti diberitakan sebelumnya, jadwal balapan di sirkuit Mandalika sudah dipublikasikan melalui laman resmi World Superbike WBSK. Balapan di Mandalika bakal menjadi seri ke-13. Seri ini diterangkan digelar pada 19 sampai 21 November mendatang. Layanan pembelian tiket pun sudah dibuka melalui laman tersebut. Bikin penasaran, ini dia jenis motif batik sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bikin penasaran, ini dia jenis motif batik sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB menjelang WSBK Indonesia 2021. Persiapan menjelang WSBK Indonesia 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 November 2021 semakin dikebut. Salah satunya adalah pengecatan run-off pada sirkuit Mandalika di tikungan 15 dan 16. Run-off di tikungan tersebut kabarnya akan dilukis motif batik khas Indonesia. Terlihat sebuah warna dasar merah dengan motif cat putih telah digoreskan pada area run-off tersebut. Kabarnya, jenis motif batik yang dilukis di sirkuit Mandalika adalah meander. Motif batik ini memiliki bentuk dasar huruf T. Dalam motif batik meander biasanya digunakan pada hiasan pinggir atau tepi. Sekadar informasi, pengecatan curb dan run-off ini menggunakan alat dan cat khusus dari Jerman. Pengecatan dilakukan oleh perusahaan spesialis racetrack, yaitu Road Grip asal Inggris, bersama anak perusahaannya, Road Grip Motorsport Indonesia, RMI.
Mereka adalah tim cat yang telah mengerjakan sirkuit-sirkuit dunia, antara lain Austin di Texas, Zandvoort di Belanda, dan Yas Marina di Abu Dhabi. Sirkuit Mandalika diresmikan Jokowi 12 November. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November mendatang. Hal tersebut diumumkan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah lewat unggahan di media sosial pribadinya. Selain meresmikan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, tanggal 12 November insya Allah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan meresmikan juga Bendungan Bintang Bano di KSB. Tulis Zulkifli Mansyah di Twitter. Selain akan membantu pengairan di KSB, Bendungan Bintang Bano ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat indah tambahnya. Sirkuit Mandalika diproyeksikan jadi tuan rumah seri terakhir World Superbike WSBK Indonesia pada tanggal 19 sampai 21 November 2021. WSBK Indonesia di Mandalika bakal jadi penentu persaingan juara antara Jonathan Rea dan Toprak Ras Jatiloglou. Persiapan penyelenggaraan balapan pemungkas WBSK di Mandalika ini disebut telah mencapai tahap final. Lintasan balap telah selesai dalam pengerjaan dan tribune untuk penonton juga telah terpasang. Setelah sukses menggelar WSBK Indonesia 2021, sirkuit Mandalika resmi jadi seri kedua dalam jadwal MotoGP 2022 yang telah dirilis. MotoGP 2022 akan berlangsung sebanyak 21 seri yang akan berlangsung mulai Maret hingga November. Dalam kalender MotoGP 2022 terdapat 2 seri baru, yaitu Indonesia dan Finlandia. Sirkuit Mandalika Lombok Indonesia akan menggelar seri kedua MotoGP musim depan pada 20 Maret 2022. Diguyur hujan lebat, kondisi aspal track sirkuit Mandalika malah bikin bangga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jika sebelumnya kita melihat kondisi sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit selalu dalam kondisi kering atau cuaca cerah. Lalu bagaimana jika sirkuit di Lombok ini ketika diguyur hujan lebat? Sirkuit balap motor tidak boleh ada genangan air balapan, terus bisa tetap berjalan meski dalam kondisi wet race alias balapan basah. Lalu seperti apa sih kondisi sirkuit Mandalika ketika diguyur hujan? Melihat dari kondisi sirkuit Mandalika pasca diguyur hujan deras. Dalam video tersebut kita bisa melihat keseluruhan trek dalam kondisi basah, dan hasilnya memang bikin kita bangga. Melihat situasinya tampak dengan jelas jika kondisi aspal trek tidak ada air yang menggenang di sudut-sudut trek. Hal ini menandakan lapisan aspal dan drainase atau pembuangan air dari trek berjalan sempurna. Selain trek utama, tunnel penghubung jalan akses ke sirkuit juga aman dari genangan air hujan. Tunnel ini sangat krusial karena posisinya berada di bawah trek sirkuit Mandalika. Meski bersatu sirkuit jalan raya, namun lapisan aspal yang digunakan tidak sembarangan. Lintasan utama sirkuit ini menggunakan teknologi aspal terbaru Stone Mastic Asphalt. SMA akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir menyaksikan balapan motor. SMA memberikan grip yang baik dan pada saat yang sama memberikan resistensi yang baik saat pembalap melakukan pengereman.
Sirkuit dengan panjang lintasan 4,310 km dilengkapi 12 tikungan itu disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Bahkan mengalahkan sirkuit Sepang Malaysia. ITDC menyiapkan 3 bukit yang luasnya sekitar 50 hektar yang memiliki ketinggian 25 sampai 50 meter yang dijadikan lokasi 15.000 penonton. Sirkuit Mandalika nantinya memiliki bukit yang dinamai Pink Mound. Mandalika karena ditanami bunga-bunga berwarna pink. Dari atas bukit ini penonton dapat menyaksikan balapan seluas 360 derajat. Dari Bukit Pink yang berada di tikungan, penonton bisa melihat pembalap start dan finish